Amalan yang paling utama di hadapan Allah adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa wal muslimin wal muslimat rahimahumullah, ibadah haji itu ditempatkan setelah ibadah puasa Ramadan. Karena ibadah puasa Ramadan adalah fasilitas untuk menjadikan seseorang untuk menjadi orang takwa. Dan orang takwa di dalam surat Ali Imran ayat 17, ciri-cirinya ada 5. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Orang takwa itu ciri-cirinya orangnya sabar, pemaaf. Maka tidak ada haji yang mabrur itu pendendam, tidak ada. Haji yang mabrur itu kesabarannya tinggi, pemaafnya luas. Haji yang mabrur itu ciri-cirinya istiqomah. Tidak ada pergi haji bawa kalkulator sholat di Masjidil Haram setara dengan 100.000 kali sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa. Sholat di Masjid Nabawi setara dengan 1.000 kali sholat berjamaah di Masjid At-Taqwa. Pulang dari ibadah haji karena dilihat pahalanya cukup, berhenti dia sholat. Ini ciri haji yang aku, bukan yang mabrur. Maka haji yang mabrur pulang dari ibadah haji semakin istiqomah dia sholat berjamaah. Amin. Wal qanitina wal munfiqina. Orang takwa itu ciri-cirinya senang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Maka ibadah orang haji yang mabrur itu sepulang dari haji semakin dermawan dia. Anak yatimnya banyak, fakir miskinnya banyak, menyekolahkan orang-orang duafa. Itu ciri-ciri haji yang mabrur. Termasuk kejujuran, as-shadiqina. Maka haji yang mabrur itu adalah haji yang pulang haji orangnya semakin jujur. Wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang takwa itu senang mohon ampun di waktu sahur. Maka ciri-ciri haji yang mabrur adalah orang setelah menunaikan ibadah haji dia semakin senang menunaikan qiyamul lail. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bagi kita yang menunaikan ibadah haji maupun tidak, disunahkan untuk menyembelih hewan kurban. Yang tadi juga dibacakan oleh imam kita di rakaat kedua surat Al-Kautsar surat ke-108. Perintah kepada Rasulullah SAW. Tapi ini adalah mengenang sejarah yang luar biasa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang mengalami ujian luar biasa dari mulai masa bujangan. Khitan usia 70 tahun baru diperintahkan berkhitan dan khitan sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam menikah lama tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berdoa di dalam surat As-Saffat surat ke-37 ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Kata Ibrahim alaihissalam, ya Allah karuniakanlah kepadaku anak-anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Tetapi begitu dikaruniai anak, sampai anaknya bisa diajak berdagang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim dengan berat hati menyampaikan kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi menyembelih kamu. Bagaimana kalau menurut pendapat kamu? Subhanallah. Di dalam surat As-Saffat ayat 102, Ismail alaihissalam masih anak-anak Bapak Ibu menjawab, ya abatif ilma
A'malu satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abati if'al ma tu'maru, wahai bapakku, kata Ismail, jika itu engkau yang bermimpi, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, dan engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Subhanallah. Umur 10-11 tahun mau disembelih, dengan penuh penyerahan diri kepada Allah mengatakan laksanakan. Kalau itu bapak yang mimpi, bukan orang lain. Maknanya adalah, Bapak Ibu, kalau kita menginginkan keturunan yang soleh, mulai dari sebelum berhubungan suami istri saja sudah berdoa senantiasa setelah sholat, Robbi habli minas sholihin, Robbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakanlah kepadaku keturunan yang soleh. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam dikaruniai anak yang begitu soleh seperti Ismail? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah memberikan makanan yang haram kepada Ismail. Jadi kalau kita ingin punya keturunan soleh dan soleha, pastikan tidak pernah membawa rezeki yang haram, termasuk yang subhat ke rumah kita, lalu diberikan kepada anak-anak kita. Surat Al-Baqarah ayat 168 jelas sekali, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah oleh di bumi ini yang halal dan baik, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan ini adalah musuhmu yang nyata. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, inna syaitana yajri min ibni Adam majrodam fadayiku majariyahu bilju. Sesungguhnya setan itu beredar di dalam tubuh manusia bersamaan dengan peredaran darah. Oleh karena itu persempitlah dengan lapar, kata Rasulullah SAW. Senang berpuasa dan makanannya selalu pilih-pilih yang halal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan kunci utama Bapak Ibu, jika kita menginginkan keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi qurrata ayun, penyejuk hati, berikanlah role model, keteladanan kepada anak-anak kita. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam tadi dibaca oleh imam kita. Ibrahim itu adalah Nabi yang hanif, yang lurus di depan anaknya, akhlaknya nggak pernah cacat, maka anaknya akan mencontoh orang tuanya. Maka figur seorang ayah sebagai orang yang soleh wajib hukumnya kalau kita menginginkan keturunan yang soleh. Jangan menjadi seorang bapak cacat moralnya, cacat mentalnya, cacat attitude-nya, pelakunya. Maka anak kita pun akan mengikuti kita. Di jalan raya melanggar rambu lalu lintas, mencuri, mencari rezeki, anak kita akan mencontoh. Tapi kalau keteladanan seperti Ibrahim alaihissalam, insya Allah anak-anak kita akan menjadi keturunan yang soleh dan soleh. Semoga khutbah singkat ini bermanfaat untuk kita sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kalian semua senantiasa berkata-kata yang benar, tidak berdusta, tidak mengadu domba, tidak memfitnah orang, tidak membicarakan keburukan orang lain. Dengan berkata benar, Allah akan memperbaiki amal solehmu. Dengan berkata benar, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Dengan berkata benar, Allah akan mengantarkanmu mencapai kemenangan yang agung, kemenangan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Wal muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita bermunajat, kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang ikhlas, khusyuk, penuh harap. Semoga Allah mengabulkan segala permohonan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya waliyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.